Pak, kami mulai Pak ya. Untuk yang presentasi bisa mengaktifkan videonya supaya bisa terekam siapa yang melakukan presentasi. Oke Pak, baik Pak. Oke Pak, kami mulai Pak ya. Ya, bisa langsung di. Oke, oke. Sebelumnya saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan apa yang sudah kami analisis ya dari jurnal yang berjudul Economic Cost Evaluation on the Viability of offshore wind turbine farms in Nigeria. Next. Bentar, dan nggak bisa. Udah belum, Sir? Oh ya udah. Terus, dan ini dari anggota kami, yang mana ada saya sendiri dengan nama Fauzan Khairullah dengan NIM 191031179. Selanjutnya ada teman saya. Iya, ada saya Hasibah Husnul Malhoir dengan NIM 191031175. Sebelumnya saya mohon maaf nggak bisa on cam Pak, soalnya sinyal saya di tempat magang jelek banget. Oke, lanjut Sekar. Sir. Pada kali ini saya akan membahas tentang pokok pembahasan, yaitu tentang offshore wind turbine atau OWT farm sebesar 500 MW. Yang pertama, kurang dari 50% biaya proyek berasal dari capex dan lebih dari 50% berasal dari opex. Pada saat daya maksimum 4 MW, terjadi penurunan levelized cost of energy atau LCOE sebesar 4,95%. Comparable power rating di antara 5 kurang dari sama dengan PR kurang dari sama dengan 6M dan pengurangannya sebesar 2,7% LCOE. Stabilitas biaya pada pertumbuhan WT antara 300 kurang dari sama dengan WT kurang dari sama dengan 500 MW. Saat mengamati penurunan LCOE untuk semua pengembangan OWT, sementara penurunan deteksi CMS dianggap marginal. Untuk suaranya nggak keluar ya, atau gimana? Oh, Pak, saya nggak bisa pindah slide-nya, Pak. Sebentar.
Ini apa lagi? Ya udah saya lanjutkan ya Pak. Jadi kita akan membahas 4 subbab, yaitu yang pertama introduction, yang kedua metodologi, yang ketiga studi kasus, dan yang keempat hasil dan pembahasan. Next, Mak. Di introduction, kita akan membahas 5 poin. Yang pertama, proyeksi peningkatan tahunan GWC 3,4%, peningkatan kumulatif sebesar 14,9%, dan pertumbuhan kapasitas sebesar 47 GW. Yang kedua, ada keunggulan dan kelemahan dari offshore wind turbine. Yang ketiga, ada alat evaluasi biaya ekonomi, levelized cost of energy, atau LCOE. Yang keempat, ada tujuan penelitian. Dan yang kelima, pendanaan proyek pada LCOE dievaluasi berdasarkan modal dasar mengenai tingkat diskon. Next, Mak. Pada tahun 2014, GWC memproyeksikan peningkatan tahunan sebesar 3,4%, peningkatan kumulatif sebesar 14,9%, dan pertumbuhan kapasitas sebesar 47 GW. Keunggulan offshore wind turbine yaitu peringkat daya yang tinggi, energi hasil yang tinggi, angin lepas pantai yang tinggi, serta ruang tak terbatas. Lalu kelemahan offshore wind turbine yaitu biaya tambahan berkaitan dengan biaya modal, operasi, dan pemeliharaan. Alat evaluasi biaya ekonomi. Next, Mak. Alat evaluasi biaya ekonomi yaitu levelized of energy atau LCOE menghubungkan hasil energi turbin dengan biaya pembangkitan. Langkah ini menangani biaya dari tahap prapengembangan hingga tahap decommissioning proyek OET. Dengan ini area utama di mana biaya dapat dikurangi dalam berbagai fase proyek OET diidentifikasi. Lalu tujuan penelitiannya yaitu mengadopsi kerangka kerja untuk memperkirakan secara ekonomis kelayakan semua biaya OET terkait dan implementasinya di Nigeria. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengurangan biaya awal untuk setiap lembaga, pemerintah, dan organisasi yang berniat untuk mengadopsi teknologi OET untuk pembangunan khususnya di Nigeria. Next, Mak. Ya, sekarang metodologi. Metodologi yang diadopsi dalam studi ini meliputi pendekatan struktur perincian biaya dan metode biaya energi yang diratakan sederhana. Untuk evaluasi biaya ekonomi dibagi menjadi 5 proyek tahapan yang meliputi pre-development dan consenting atau PNC, production and acquisition atau PNA, installation and commissioning atau INC, operation and maintenance atau OMM, and decommissioning and disposal atau DND. Persamaan economic viability cost of an offshore wind turbine project yaitu ECV sama dengan sigma cost of PNC, cost of PNA, cost of INC, cost of ONM, dan cost of DND, di mana C adalah total biaya per tahun, sedangkan nilai sekarang dan biaya energi yang diratakan atau LCOE disajikan dalam persamaan 2 dan 3, yaitu PVX sama dengan X per 1 plus D pangkat N, dan persamaan ketiga LCOE sama dengan sigma CN per 1 plus D pangkat N per sigma EN per 1 plus D pangkat N, di mana D adalah tingkat diskon dan N adalah tahun terjadi biaya atau pendapatan. Next, Mak. Oke, selanjutnya di metodologi ini ada pre-development and consenting atau bisa kita sebut dengan pengembangan dan persetujuan ya. Yang mana dibutuhkan sekitar 5 tahun untuk mengembangkan proyek OET ini sebelum waktu instalasi. Yang mana selama 5 tahun ini itu banyak hal yang harus ditetapkan untuk mengesahkan kelayakan dari proyek OET ini. Bisa kita lihat pada persamaan yang di bawah yang merupakan persamaan dari pre-development and consenting ini, yang mana CPM merupakan dari biaya pengelolaan proyek, CLEC merupakan biaya proses otorisasi hukum,
Setelah itu ada CSUR yang merupakan biaya survei yang dilakukan, dan juga ada biaya dari engineering itu sendiri, kegiatan engineering itu sendiri, yaitu dengan CEng. Setelah itu juga ada biaya tak terduga atau check home. Nah, di mana biasanya CPM ini diasumsikan sebesar 3% dari total pengeluaran modal. Nah, biasanya biaya survei yang akan dilakukan dan kapasitas instalasi OET diberikan pada persamaan berikut, pada persamaan 5 dan 6, yang mana C/E, C/C, C/S, dan C/M merupakan dari biaya survei lingkungan, proses pesisir, dasar laut, dan mesa muda sementara. Sedangkan NWN sendiri yaitu adalah jaringan yang dihasilkan oleh turbin angin lepas pantai, dan PR merupakan dari power rate OET yang ada di ladang angin ini. EXMA. Setelah itu ada produksi dan akuisisi, yang mana generator turbin angin atau wind turbine generator atau WTG merupakan dan struktur atau pondasi pendukung sistem transmisi dahsyat atau PTS dan sistem pemantauan merupakan kunci dari OWT ini sendiri. Oleh karena itu, biaya yang terkait dengan komponen ini merupakan biaya untuk tahap produksi dan akuisisi, yang mana biaya ini dinyatakan dalam persamaan berikut. CWT merupakan biaya dari pengadaan sepaketan OWT, CF merupakan biaya pengadaan dari struktur dan atau fondasi pendukung, CPTS merupakan biaya pengadaan tenaga listrik sistem transmisi, dan CMON merupakan biaya pengadaan sistem yang digunakan untuk pemantauan dari peternakan OWT ini. Next. Setelah itu ada instalasi dan commissioning, yang mana tahap ini berkaitan dengan semua pekerjaan instalasi OWT yang terkait mulai dari saat komponen yang dibeli, dikirim, hingga commissioning OWT itu sendiri. Yang mana biaya yang terkait dengan tahap instalasi dan commissioning ini dinyatakan sebagai berikut, pada persamaan berikut, yang mana CINC spot merupakan biaya yang dikeluarkan di pelabuhan, CCOM merupakan biaya pemasakan komponen, CCOM merupakan biaya commissioning OWT dan sistem kelistrikan, dan yang terakhir CINC merupakan biaya asuransi konstruksi itu sendiri. Next. Setelah itu ada operasi dan pemeliharaan, yang mana dalam tahap operasi dan pemeliharaan ini umur panjang dan umur operasional OWT itu dipertimbangkan, yang mana biaya yang terkait dengan operasi dan pemeliharaan ini atau yang bisa kita sebut dengan operation and maintenance ini dinyatakan pada persamaan berikut, yang mana untuk biaya operasional atau CO dan biaya perawatan atau biaya maintenance atau CM juga dinyatakan pada persamaan 12 dan 13. Yang mana IEA merupakan biaya sewa dasar laut yang dibayarkan kepada pemerintah atau masyarakat tuan rumah. Setelah itu ada CINS yang merupakan pertanggungan. Setelah itu ada Transmin yang merupakan biaya transmisi. Dan yang terakhir itu ada CM dan CM-VAR yang merupakan masing-masing biaya tetap dan variabel tergantung pada jenis kegiatan pemeliharaan yang dilakukan. Lanjut. Setelah itu ada penonaktifan dan pembuangan, di mana tahap ini mengembangkan proses yang terlibat ketika OWT menyelesaikan siklus tugasnya atau masa pemakaiannya. Salah satunya adalah biaya decommissioning, lainnya adalah biaya pengelolaan sampah, biaya pembersihan lokasi persatuan luas, dan biaya kegiatan pasca pemantauan. Tahap ini dinyatakan dalam persamaan berikut. Yang mana CDCM merupakan dari biaya decommissioning ini, yaitu CWM merupakan biaya pengelolaan sampah, CST merupakan biaya pembersihan lokasi persatuan luas, dan CPOSM merupakan biaya kegiatan pasca pemantauan. Next.
Next. Oke, setelah itu ada perkiraan kecepatan angin tahunan, yang mana kecepatan angin rata-rata pada ketinggian 100 meter ditentukan pada persamaan berikut ya, dievaluasi pada persamaan berikut. Yang mana V10 sendiri merupakan kecepatan rata-rata situs pada ketinggian yang diamati, yaitu ada H10 yang mana sebesar 10 meter, dan alfa merupakan eksponen Hellman untuk udara stabil di atas permukaan terbuka permukaan yang diambil sebagai 0,273. Next. Nah, dan ini merupakan map point di negara Nigeria, yang mana peta ini menunjukkan titik di Nigeria untuk lokasi pertanian OET yang diusulkan itu sendiri. Yang mana itu berada di Kaliba, pas di pesisirnya Kaliba itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bima. Oke, suara saya masuk kan ya? Iya, masuk, Mak. Oke. Di sini ada studi kasus dengan area pesisir Calabar di Nigeria Selatan. Persamaannya yang dimodelkan adalah 100 OWT, kapasitas pembangkit masing-masing 5 MW, kapasitas pembangkit OWT farm 500 MW. Nah, ini presentasi spesifikasi model OWT dari tabel 1, bisa dilihat parameter sama configuration serta unit-unitnya. Nah, udah ke next kan ya slide-nya? Agak telat soalnya ininya. Udah. Ya, udah. Oke. Asumsi kunci yang dipertimbangkan selama proses evaluasi adalah nilai 2% dari pendapatan kotor yang mewakili sewa dasar laut harus dibayarkan kepada pemerintah. Lalu ada biaya transmisi dikumpulkan oleh Komisi Pengaturan Listrik Nigeria atau NERC. Ada kabel array 33 kV, ada OSHVAC 500 MW, dan kabel ekspor 220 kV, merupakan sistem kelistrikan dihitung dari L1 sama dengan 16065 NWT 16065. Deteksi 90% CMS telah diperbaiki. Tingkat kegagalan yang konstan juga digunakan untuk menghitung biaya perawatan korektif. Hanya sewa dan biaya yang dihitung untuk masa garansi 5 tahun. Asuransi O&M harus dibayarkan kepada pengembang, tidak dipertimbangkan untuk masa garansi. Selama tahap decommissioning, semua bahan diproses dan dibawa ke tempat pembuangan akhir terdekat. Menara OWT, substruktur, dan komponen tambahan lainnya dilelang sebagai barang bekas. 60% tingkat pemulihan diharapkan dari penjualan hub, sedangkan 40% sisanya di samping kabel array disimpan di tempat pembuangan sampah terdekat. Tingkat diskon 9,24% digunakan untuk perhitungan. Dan ini ada gambar 1B mengenai chartnya. Hasil yang didapatkan bahwa sekitar 55% dari proyek OWT yaitu PNA menjadi biaya tertinggi. Hal ini dikarenakan mahalnya biaya pengadaan komponen utama OWT seperti WTG, PTS, struktur atau fondasi, pendukung, dan sistem pemantauan kondisi. Dan ini ada tabel 2 yang menggambarkan distribusi arus kas untuk 5 tahap ekonomi yang diadakan selama 25 tahun, yang mana 5 tahun konstruksi dan 20 tahun umur operasional OWT. Bisa dilihat persenan weight investment distribution over the years-nya. Lalu ada capital expenditure atau capex and operational expenditure atau OPEX. Di sini ada chart-nya. Bisa dilihat di capex ada pre-development project, contingencies, wind turbine and monitoring system, support structure and foundation, installation, electrical system, dan insurance. Sedangkan untuk OPEX ada lease, insurance, transmission charge, port, onshore task, fixed vessel, preventive maintenance, dan corrective maintenance. Dan ini adalah distribusi ELCO pada proyek OWT.
dari yang dihitung tadi saat dibacakan rumus oleh Sekar. Ada PNC, ada PNE, INC, ONM per year atau per tahun, sama DND. Ini merupakan analisis sensitivitas. Pada gambar A, menunjukkan pengaruh tingkat daya WT pada ELCO. Selanjutnya, kenaikan power rate dari WTS mengakibatkan penurunan ELCO, ONM, dan INC. Pada gambar B, menunjukkan variasi dalam ELCO dengan beberapa WT. Ini menunjukkan penurunan tajam sebesar 20% dalam ELCO yang sesuai dengan peningkatan 40% dalam WT. Lalu, pada gambar A menjelaskan bahwa pengaruh pendanaan proyek pada ELCO dievaluasi dengan model dasar mengenai tingkat diskon. Diamati penurunan 1% dalam tingkat diskon menyebabkan penurunan ELCO sebesar 5,5%. Dan pada gambar B menyajikan variasi dalam deteksi CMS berhubungan dengan ELCO. Hasilnya menunjukkan peningkatan 20% dalam pendeteksian CMS untuk pengurangan 1,48% dalam ELCO. CMS itu Condition Monitoring System, Detectability. Oke. Next, Mak. Kesimpulannya adalah evaluasi biaya ekonomi pada kelayakan turbin angin di Nigeria dipertimbangkan melalui beberapa hal. Yang pertama, ada sekitar 55% dari biaya OWT berasal dari PNE karena tingginya biaya komponen utama OWT. Sedangkan biaya lainnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan PNE. Variasi dalam pendeteksian CMS dengan ELCO menunjukkan peningkatan 20% dalam pendeteksian CMS untuk pengurangan 1,48% dalam ELCO. Penurunan deteksi CMS ditemukan tidak signifikan pada tahap ONM. Model ini paling cocok untuk menangani studi OWT pendahuluan. Ya, oke. Bisa dilanjut dengan sesi diskusi atau tanya jawab dari presentasi kelompok yang sudah melakukan presentasi. Bisa memberikan pertanyaan 3-5 pertanyaan untuk ditanyakan kepada kelompok yang mempresentasikan tugas kelompok. Ya, bagi yang ingin bertanya silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Ricky, yaitu pertanyaannya pertimbangan dan batasan apa saja yang dipertimbangkan atau diperhitungkan dalam LCOE. Jawabannya,
ada batasan potensial untuk beberapa metrik biaya listrik yang diratakan atau LCOE dalam membandingkan sumber pembangkit energi. Salah satu keterbatasan potensial yang paling penting dari LCOE adalah bahwa LCOE mungkin tidak mengontrol efek waktu yang terkait dengan pencocokan produksi listrik dengan permintaan. Hal ini dapat terjadi pada dua tingkat. Yang pertama, kemampuan transfer atau pengiriman, kemampuan sistem pembangkit untuk online-offline naik atau turun secepat permintaan berubah. Yang kedua, sejauh mana ketersediaan profil atau sistem cocok atau sistem bertentangan dengan permintaan pasar. Apakah sudah terjawab, Ricky? Baik, sudah terjawab. Terima kasih Mbak Sekar atas jawabannya. Kak Dewa, izin bertanya kenapa sih Nigeria memilih menggunakan OET? Oke. Oke, tes. Masuk ya suaranya. Setelah masa pakai OET 20 tahun, di sini dijelaskan, ini kelihatan kan ya slide-nya ya. Jadi
habis pakai atau pada saat masa decommissioning itu, semua bahan OET itu diproses dan dibawa ke tempat pembuangan akhir. Tetapi khusus untuk kayak menara OET, strukturnya dan komponen tambahan lainnya itu bakal dilelang sebagai barang bekas gitu. Jadi setelah masa pakai 20 tahun, dia tuh di decommissioning gitu. Terus pertanyaan selanjutnya lagi itu apa tadi? Apakah area yang dibangun OWT mendapatkan dampak buruk dari pembangunan dan pengoperasian OWT tersebut? Sebenarnya sih in general tuh enggak, karena secara sederhananya OWT itu adalah kayak apa namanya motor dipasangin dinamo, terus menggunakan angin untuk menggerakkan motor tersebut gitu. Jadi untuk daerah yang dipasang itu sebenarnya nggak terdampak apa-apa jatuhnya ya, karena OWT itu biasanya emang dipasang di lapangan terbuka dan kalau misalkan kayak tambang itu kan kita harus gali tanah apa segala macam, tapi kalau OWT itu sebenarnya nggak terlalu signifikan kalaupun ada pembangunan kayak harus gali-gali tanah kayak gitu. Jadi, yang terjadi banget di situ dan daerahnya pun masih bisa dipakai jika misalkan dari OWT di decommissioning dan mau dibangun perumahan di situ pun masih bisa gitu, asalkan tidak terlalu dekat dengan OWT yang lainnya gitu yang masih ada di situ. Karena seingat saya itu ada jarak tempuh tertentu untuk pembangunan rumah jika jika di daerah tersebut itu ada wind turbine kayak gitu. Nangkep nggak jawabannya Renot? Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Angga Kaladewa. Itu pertanyaannya tentang izin pertanyaan kenapa sih Nigeria memilih menggunakan OWT? Kan Nigeria itu memang negara yang memiliki pasokan listrik yang di bawah rata-rata ya, atau tidak mencukupi gitu kan, karena memang infrastruktur yang buruk serta pasokan gas yang tidak memadai untuk turbin pembangkit listrik gitu. Dan juga dengan kondisi alam Nigeria yang memang banyak anginnya gitu kan, jadi makanya itu kayak OWT ini sangat diperlukan gitu kan, dan juga dibantu dengan kondisi alam yang memiliki banyak angin. OWT juga memiliki potensi dan keunggulan besar dibandingkan dengan turbin angin darat, yang mana ini masuk dengan peringkat daya tinggi, energi hasil tinggi, angin lepas pantai yang tinggi, dan ruang tak terbatas, yang mungkin emang pemasangan OWT ini lebih besar dibandingkan dengan turbin angin yang biasanya gitu. Namun kelemahan dari OWT ini ya biaya tambahan yang berkaitan dengan biaya modal, biaya operasi, dan biaya pemeliharaan itu sedikit lebih banyak gitu. Apakah sudah terjawab, Mas Angga? Oke, terima kasih. Apa ada yang bertanya lagi? Satu pertanyaan? Jika sudah, mungkin ditutup.
Ya, untuk pertanyaan tadi sudah berapa yang terkumpul? Sudah 4, Pak. Ya, ada lagi nggak pertanyaan dari yang lain, dari peserta yang lain, audit kelompok yang lain ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kalau misalnya tidak ada, ditutup saja untuk presentasi dari tugas kelompoknya. Lalu diketik atau ditulis pertanyaan apa yang ditanyakan, siapa yang menanyakan, kemudian di slide PowerPoint-nya ditambahkan jawaban apa yang diberikan dari pertanyaan yang ditanyakan. Kemudian untuk rekaman dari anggota kelompok, tim kelompoknya nanti di record rekaman tersebut, rekamannya di-upload di Edmodo dengan menuliskan nama dan anggota kelompoknya siapa saja pada saat melakukan presentasi tersebut. Oke, ditutup saja karena tidak ada pertanyaan lagi untuk presentasi dari tugas kelompoknya. Oke, Pak. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi sedikit ke slide yang tadi. Jadi di materi yang ini nanti Anda coba mencari atau membaca lagi teori-teori yang berhubungan dengan turbin. Jadi ada turbin yang saya tampilkan atau yang akan ditugaskan untuk bagian ini. Nanti coba dicari mengenai turbin Valve. Nanti bisa dibaca dari berbagai macam sumber atau literatur atau buku yang ada mengenai turbin. Untuk tampilannya di layar sudah keluar ya. Ya. Nanti coba dieksplor dari buku atau dari jurnal atau dari literatur yang lain dari internet. Misalkan ada suatu turbin dengan jenis Pelton ya, tadi yang sudah ditampilkan di short video singkatnya, turbin Pelton itu seperti apa. Jadi ada turbin Pelton itu memiliki mangkuk seperti menyerupai mangkok. Nah, turbin ini beroperasi atau bekerja dengan fluida kerjanya adalah air dengan ketinggian 750 meter. Jadi turbin ini dipasangkan pada ketinggian 750 meter. Lalu hitunglah berapa energi yang dibangkitkan atau yang dihasilkan dari air sebagai media penggeraknya atau sebagai energi yang menggerakkan turbin tersebut dengan nilai massa atau berat air yang dialirkan itu nilai 1,25 ton air yang dialirkan. Kemudian daya hidrolik untuk massa alir, berapa nilai daya hidrolik yang dihasilkan untuk massa alir 1,5 ton per detik. Lalu hitunglah daya efektif ya, daya efektif jika nilai efisiensi turbin Pelton tersebut memiliki nilai efisien 85% efisiensinya. Berapa nilai daya efektifnya? Kemudian yang kedua masih menceritakan juga hal yang sama mengenai Pelton. Roda Pelton disuplai dengan 150 liter air 150 liter air per detik dengan ketinggian atau pada ketinggian 225 meter
225 meter, kecepatan rata-rata tepi sudu 15 meter per detik, bila sudut tepi keluar sudu dengan jarak sudut kemiringan sudut tembaknya itu 160 derajat. Lalu yang menjadi pertanyaan, berapa besar daya yang dihasilkan dan berapa nilai efisiensi dari turbin tersebut. Nah, ini ada variasi sudut. Jadi ada variasi sudutnya itu yang ditampilkan di soal ini dengan sudut 160 derajat. Nah, jadi sudut ini memberikan pengaruh terhadap efisiensi dari turbin tersebut. Jadi kalau misalkan sudutnya itu dirubah, misalkan sudutnya 145 derajat dengan 130 dengan 160, pasti akan memberikan nilai efisiensi yang berbeda-beda. Di sini di soal ini ditanyakan 160 derajat sudut yang dipergunakan, berapa nilai besar daya dan efisiensi dari turbin tersebut. Lalu yang ketiga, turbin uap. Kalau yang di slide sebelumnya ada menjelaskan mengenai impuls impuls atau impact, tekanan fluida yang bekerja secara impuls artinya fluktuatif, jadi mengalami perubahan. Tapi yang dijadikan di bagian ini media kerjanya adalah turbin uap. Turbin uap jenisnya impuls digunakan untuk menggerakkan generator pada putaran 3.600 RPM. 3.600 RPM itu bisa dibayangkan dalam waktu 1 menit dia melakukan rotasi sebanyak 3.600 kali. Jadi 3.600 RPM rotation per menit. Jadi dalam waktu 1 menit berputar, kecepatan putarnya itu berotasi sebanyak 3.600 putaran. Jika diameter rata-rata piringan roda dari turbin uap tersebut 48 inci, jumlah uap yang diinjeksikan melalui nozzle 10.800 lb per jam dan tekanan 200 psi. Nah, yang menjadi asumsi di bagian ini diasumsikan ekspansi atau pengembangan dari tekanan yang diberikan tersebut bekerja secara isentropik. Jadi nanti diasumsikan isentropik dengan tekanan pada kondensor sebesar 2 inch, yang diasumsikan bahwa semua gesekan antara fluida air dengan dinding turbin tersebut diasumsikan diabaikan. Jadi tidak ada friksinya atau tidak ada faktor gesekan. Jadi gesekan atau faktor friksinya tidak dihitungkan, jadi diasumsikan diabaikan. Ya walaupun aktualnya itu ada pengaruh friksi atau pengaruh gesekan dan lain sebagainya. Tetapi di soal ini diasumsikan bahwa gesekan tersebut diabaikan. Lalu hitunglah jumlah tingkat kecepatan, berapa tingkat kecepatan dari turbin tersebut. Jadi turbin tersebut berapa kecepatan yang dihasilkan dari turbin tersebut. Jumlah teoritis, hitungan tingkat berapa besar nilai tekanan yang dikeluarkan oleh turbin tersebut. Nah, yang di sini, kalau di sini jumlah uap diinjeksikan 10.800 lb per jam, tekanan 200 psi. Ini adalah tekanan masuknya, tekanan masuk. Lalu bagaimana dengan tekanan yang outputnya yang dikeluarkan oleh turbin impuls tersebut? Berapa nilai tekanan yang diberikan? Kemudian jumlah teori tingkat tekanan bila terdapat 2 tingkat kecepatan pada tingkat tekanan yang pertama. Jadi berapa perbedaan nilai tekanan yang
dapatkan jika tingkat kecepatan pada tingkat tekanan pertama ini mengalami peningkatan dalam hal tingkat kecepatan fluida yang mengalirnya. Ya, oke. Nanti bisa dicari di berbagai macam literatur atau sumber mengenai turbin yang membahas mengenai turbin Pelton atau roda Pelton. Oke, saya rasa cukup untuk mata kuliah KKE minggu ini. Nanti untuk yang tadi melakukan presentasi bisa jangan lupa mengumpulkan slide PowerPoint-nya dan jawaban apa yang diberikan dari presentasi dan rekaman atau report yang dilakukan di presentasi tersebut. Jangan lupa juga untuk di-upload di Modo. Ya, kita untuk minggu ini, untuk mata kuliah KKE, saya rasa cukup untuk pertemuan minggu ini. Nanti untuk slide PowerPoint-nya nanti saya akan kirimkan di Edmodo untuk materi dan soalnya untuk slide PowerPoint-nya. Oke, saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.